Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Opus Obrolan puasa. Wow, akhirnya kita sudah masuk bulan puasa, Reno ya. Setelah setahun kita nggak kemana-mana. Maksudnya Emang ini nggak apa ini? Ramadan. Iya, enggak maksudnya. Lu ngacak sih, gue aja bingung ya nih ya. Ini episode pertama. Dia ngiranya udah episode terakhir lagi nih. Enggak maksudnya. Ya, Iya, itulah. emang ngacak ya. Iya, lu ngacak dia. Gue aja bingung. Gak apa-apa pemirsa. Jadi tepat di tanggal berapa ini ya? Tepat Lupa di juga. tanggal Pokoknya episode awal pertama Ramadan lah. ya. Iya, awal-awal Ramadan pokoknya. Si awal-awal Ramadan. Gimana nih puasa di awal bulan ini? Di awal bulan Ramadan ini ya. Ya puasa mah puasa aja lah. Biasa. Gua udah biasa puasa mah. Iya, Udah dari kecil puasa. Gue juga gitu. Udah dong. hafal, Udah udah hafal ya. hatam. Tapi Gitu. masih itu Puasa tuh nahan haus, lapar, udah puasa namanya. banyak puasa tuh manfaatnya, nggak cuma nahan lapar aus. Nah ini memang harus diopusin lagi nih pemirsa, ini diajak ngobrol lagi kayak gitu ya. Mumpung di episode pertama ini pemirsa ya, mungkin buat kamu yang kangen ya pastinya Iya. dengan Opus Banten TV. Nah, kita kita akan ingatkan- mengundang ustadz pastinya ya. Tapi kita ingetin lagi bahwa Apa tuh? Opus ini bisa disaksikan melalui Apa? www.bantentv.com/live. Betul, streaming ya. Terus ada juga di medsos kita nih ya. Apa tuh? Di Instagramnya Banten TV Official. Kembali ke official Banten TV, Oh, bukan official Banten Banten TV TV ya. official. Ya, itulah. Suka ngacak-ngacak aja Iya. ya, Bang. Terus apa lagi? TikTok juga ada. Ada. TikTok nanti ada Pak Ustadz lagi. Enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada bahasan joget-joget, Oh. enggak ada. Ya maksudnya lagi tausiah kan. Oh, lagi tausiah, Saudara, mengingatkan. iya mengingatkan. Lu lagi apa sih? Ada kali ya mungkin. Nanti Iya. kita tanya lewat Ustadz nih. Mungkin siapa tahu punya akunnya. Sama kita punya Facebook ya, Facebook juga, ada. YouTube ada. Banten TV. Dan ada Cari. satu lagi di Spotify. Nah, Opus bisa disaksikan atau didengarkan di platform Spotify. Iya. guys. Jadi kalau udah tayang di TV, besok kan nanti langsung muncul di Spotify. Spotify ya. Betul. Keren ya. Spotify namanya apa? Oh, namanya di Spotify ya. Iya. Podcast satu kantong. Nah, itu dia. Bukan, Warga satu kantor. Bukan, Cari bukan, satu bohong. kantor ya. Opus Banten TV lah. Opus, ada. ada Itu episode yang tahun kemarin ada lengkap. Ada. Full. Opus juga namanya. Opus juga lah. Kan nerusin, masa bikin akun baru, Ya, Bos? siapa tahu Opus season 2 gitu. Oh, Harusnya iya. kan bikin kayak gitu sih. Ada season 1, sisinya. season 2. Ada seasonnya. Iya. Nanti ada. Bener-bener. Masuk akal. Nanti kita buatin. Gini. Ya, gitu lah. Kita mau ngomongin soal puasa dulu pastinya nih. Iya. Karena nih awal-awal puasa banyak perbedaan dari tahun kemarin pastinya ya. Perbedaan. Harusnya ada peningkatan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan dalam bentuk apa nih? Dalam hal keimanan. Asik. Sadar. Boleh. Anda yakin nggak tahun ini bakal meningkat? Ya imannya? kalau itu mah ya lillahi ta'ala yang tahu lah ya. Kalau Ya, kita kan bisa. cuman menjalankan aja. Menjalankan. Ya kan. Tapi kan diterima atau enggaknya kan butuh kita nggak kecintaan dalam tahu. Lah iya menjalankannya. diterima. Jadi kita Keikhlasan. sungguh-sungguh misalnya puasa tadi itu yang menjalankan ibadah sunnah yang lainnya. Nah kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu lah nanti diterima atau enggaknya kan. Agak nggak yakin kan emang ngomongnya sama Reno ya. Iya. Tapi ya itu ya. Kalau tahun kemarin nih Muka gue emang nggak meyakinkan. Mm-mm. Tapi sebetulnya meyakinkan sih. begitu. Iya. Iya. Untuk Anda diri sendiri. Iya. Buat orang lain nggak ada yang yakin sama ucapan Anda. Itu dia. Beban moral. Iya, sengaja. BTW kalau kita ngomongin soal tahun kemarin nih, soal azan lagi kan tadinya. Apa aja aja lagi. Maksudnya Azan Ramadan. maghrib, Ramadan. Ini soalnya gue ingetnya lu Loh, buka ini kalau puasa, ini ya ada keingetnya azan kalau maghrib. bulan puasa di ajan doang ini nih. Iya. Lu nggak boleh kayak Gue gitu. ingetnya ada lu tiba-tiba lagi pulang salim Iya. sama istri. Iya. Iya kan? Istri salim sama gua. Oh, iya. Gua salim sama istri lu. Iya, maksudnya gitu. Beban Kebalik. moral. Beban moral. Ada Reno di azan maghrib Banten TV tahun kemarin. Wah, sebuah Iya. kebanggaan. Gimana rasanya jadi model di azan maghrib tahun kemarin? Beban sebenarnya. Kenapa beban? Beban Bangga gitu. dong. Beban ketika Allahu Akbar muncul gambar gua tuh. Ketika Iya. guanya nggak ada gitu. Aslinya kan dicari-cari orang. Wah ini nih orang nih Di masjid kok adanya nggak doang ada. ya nyuruh-nyuruh adan nyuruh dia sendiri nggak ada di masjid Beban gitu. moral ya juga ya. Iya. Tapi tahun ini bisa lah perubahan. Insya Allah. Jadi kalau tahun kemarin misalkan udah ada mampang di azan maghrib, tapi di masjid nggak ada, tahun ini
di ajan mungkin nggak ada atau ada lagi, di masjid ada kayak gitu. Di masjid ada, di tempat-tempat maksiat ada. Ditutup tempat maksiat. Iya dong, masa dibuka nggak boleh. Ditutup. Bulan puasa kan harus apa ya, segala-galanya, karena khususnya kan kita di tempat kita kan memang identiknya Islam ya. Muslim lah, budaya Muslim. Jadi Ini banget lah, religi banget. iya religi banget. Jadi Jangan sampai kayak masuk tahun-tahun dulu kita pernah kan Apa tuh? di Serang ini ribut kan sampai Nusantara tahu kan. ribut kenapa? Iya, gara-gara warteg gitu. Dulu kan pernah. Oh, tahun kemarin gitu nih. Tahun yang lalu lagi. Oh, pernah juga. Iya, yang gara-gara warteg gitu. Buka ya. Iya, sebetulnya kalau di Kota Serang itu itu udah ada kesepakatan antara FKUB itu. Gila nih. Tahu gua mana. Pembahasannya keras juga nih. Jadi- tiba-tiba dinas nih. Setiap warung-warung itu memang harus tutup. Buka itu emang dari jam 5 sampai malam. Itu udah ada ya Jam 5 kesepakatannya. subuh kan? Jam 5 sore. Oh, sore. Jam 4 lah ya bisa Iya. sampai malam tuh boleh buka. Itu udah ada kesepakatan dari Tapi masih ada yang bandel lah gitu UI ya. juga, contohnya. iya. Ya, ya. Dengan alasan ya kayak gitu dalih. Kita alasan alih kita dapat uang dari mana rezeki. Nah, itu. Padahal Tuhan nggak semiskin itu. Iya loh. Kalau lu jangankan yang usaha ya, Keras banget ya, bro. yang nggak usaha Oh, aja ya. masih bisa Dari- dapat rezeki iya, betul, gitu. betul. Kalau dia misalnya coba kalau misalnya nggak jualan ini A, ya di bulan puasa ini jualannya yang B gitu. Gimana caranya Oh, biar nah. gitu kan. Ya kalau misalkan di luar bulan puasa misalkan jual makanan, di bulan puasa jual kartu remi, Iya. kartu Parah. Indo. Ini nih. Kartu Yang kayak remi gini-gini. kenapa dijual buat main? Ya itu nggak boleh gitu. Oh nggak boleh sih. Ya udah. Memfasilitasi itu nggak boleh. Ya nggak boleh ya pemirsa ya. Udah daripada ngelantur nih. Iya. Kita mumpung di awal Ramadan, Iya. kita akan belajar lebih dalam mengenai ilmu-ilmu soal puasa. Berhubung di sebelah kita nih, di depan rumah kita sudah hadir. Ini rumah siapa sih BTW? Iya. Gue juga mau tanya nih. Dari tahun Jangan-jangan kemarin ini kita pakai aja ruang tamunya. Iya, tuan rumahnya kemana ini ya? Nggak tahu lah, Kita belum. Ya mungkin nanti lain kali kita hadirkan tuan rumahnya kali Iya ya. kali ya. Episode kapan tapi ya? Ya nanti aja Sawal. Udah nggak ada Opus Sawal opus. gitu. Udah nggak ada opus kayak gitu. Langsung aja kita panggil ini ada Ustadz Ojel. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Ustadz. Silakan duduk Pak Ustadz. Gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh dipakai dulu Pak Ustadz. Kabarnya? Alhamdulillah, baik, kita baik baik, Pak Ustadz. sehat-sehat. Awal puasa nih Sampai awal ini masih Tolong pakai ini. Oh iya nih Pak Ustadz. masih aman-aman aja ya. Iya, masih aman Masih lah, Pak Ustadz. tertib dan lancar ya. Tertib dan lancar. Puasa sampai Masih hari ini ya. awal. Ya, Masih alhamdulillah. Awal masih ya. ikut. Nah, itu. Itu berarti kita itu sehat, dikasih Ya, kesehatan. alhamdulillah. Betul, itu. betul. Kalau nggak dikasih sehat nih, saya kasih contoh. Mas Reno, bisulan 7 baris aja. Waduh. Kira-kira gimana tuh? Banyak Pak Ustadz. Sakit tuh Ya, Bisul. makanya kita dikasih kesehatan berarti Iya. alhamdulillah. Jerawat aja sakit nih mau Ya. lagi bisul. Bisul lagi. Mau sujud gimana Pak? Begini dah. Miring kita kepala. Iya, iya, Itu iya. masih contoh kecilnya aja. Iya, Betul ya, syukur nikmat. Luar Oh, biasa syukur. nih. Ada Ustadz Unyil di sini ya, Iya. luar biasa. Mungkin mau nyapa dulu Assalamualaikum Pak Ustadz. pemirsa. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Banten TV. Ya. Sehat lah ya semoga ya buat pemirsa Semoga juga. sehat ya. semua. Ya. Amin amin amin. Jadi Oh, kita doakan dulu yang ada Betul. di sini sama pemirsa juga. Iya. Mudah-mudahan yang ada di sini dan pemirsa setia Banten TV Hmm. hidupnya itu dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Amin. Cintanya penuh. Betul. Amin. Amin. Sayangnya penuh. Amin. Kasihnya penuh. Amin. Dompetnya juga penuh. Amin. ATM-nya penuh. ATM selalu Oh, iya, penuh. Ibu-ibu yang nonton, mudah-mudahan Iya. tempat berasnya juga penuh. Iya. Kulkasnya penuh. Oh, amin. Iya. Gelangnya juga penuh. waduh. Kalungnya Semua. penuh. Berat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau yang penuh ininya penuh. Masalah. Keberatan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mumpung di awal puasa gitu Pak Ustadz. Ini kita tanya-tanya yang ringan-ringan kali. Boleh, Pak Ustadz, boleh. ya. Karena Ya, kita awal juga puasa lah ya. Boleh. betul Pak Ustadz, karena di awal-awal puasa ini segala-galanya serba apa namanya? Serba pertama lagi gitu Pak Ustadz ya. Kita jadi Padahal kita udah sering ya. udah buat sering puasa ya. Tapi suasananya kan kayak seakan-akan Puasanya sering. Iya. Bulan puasanya sering. Iya. Kalau puasanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa. betul. Ya Pak Ustadz ini kan ngomongin bulan puasa nih katanya bulan penuh ampunan gitu. Iya betul. Maksudnya Mas gimana, Randy, Mas Reno. Bulan puasa itu bulan penuh ampunan. Kalau nggak percaya tanya aja sama ibu-ibu. Kenapa? Kok
kok sama ibu-ibu. Coba aja kalau bulan puasa itu, ampun nggak punya sirup, gitu. Betul. Ampun nggak punya Serba nggak kurma, ada malah. ampun belum beli baju. iya Itu bener. bulan penuh ampunan. Belum. Nah, maksudnya memang betul apa yang dikatakan Mas Randy itu. Bulan puasa itu magfiratun, penuh ampunan. Ya. Nanti terakhirnya itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Jadi kita berusaha lah ya, berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita Betul. sekuatnya supaya kita mendapat ampunan yang dijanjikan Allah itu. Amin. Bukan ampunan kata ibu-ibu tadi. Iya, betul. Ampun nggak punya sirup. Sirup jangan. Ampun. Tapi kalau sekarang belum ampun dapat harga THR. minyak mahal. Iya, sekali gitu. Ibu-ibu itu antri minyak ada yang ini, Kenapa? ada yang sampai nangis. Lah kenapa? Iya, Keinjak sampai akhirnya. saya ada yang ibu-ibu antri minyak itu sampai gini. Terlalu mahal harus ku Belokannya tidak bayar tepat tuh. Iya bener Pak Ustadz ya. Mohon ya Bang. kecuranganmu dengan air mata. Enak gak sih? Betul. Enak, Pak Ustadz. Mantap. Bisa jadi kerja ini, Bisa. kerja acil. Aku beli dacil. Lagu dangdut lah. Oh, lagu Beli dacil. Pak Ustadz, nanti kita dibahas lebih detail lah Pak Ustadz. Insya Allah. Ya, apa soal puasa ini. Insya Allah. Apalagi kalau kita bahas lagi dalam sudut pandang fikih sama medis Pak Ustadz. Insya Allah kita bahas Lebih detail gitu. dari sudut pandang fikihnya Mm-mm. maupun medisnya Mas Reno. Betul. Jadi kita- pengetahuan. Iya, kita karena masih- kadang ada kan yang sakit mah gitu kan, kronis tetap gitu dipaksa. kan, dipaksa atau gimana itu. Nah, ini kalau kita nggak bahas soal puasa paling dasar kali Pak Ustadz ya. Kenapa sih kita harus puasa gitu Pak Ustadz? Oke, kenapa kita harus puasa? Ditinjau dari segi fikih itu. Karena kenapa kita harus puasa? Karena itu adalah fardu, kewajiban, fardu ain. Fardu ain itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan, kita berdosa. Itu namanya fardu ain. Jadi puasa itu hukumnya fardu ain bagi orang yang memang sudah waktunya puasa. Kan ada kan yang nggak usah puasa seperti anak kecil. Iya, Dan betul. nanti kita bahas lah Ya, orang ya. yang wajib puasa, yang nggak ini. wajib puasa, yang boleh nggak puasa itu ada. Di fikih itu ada. Iya betul Pak Ustadz. Ini tuh ingetin lo. Iya betul. Dulu balik udah gede. Ah. Jangan pura-pura. Gue masih ngerasa masih 8 tahun tahu kan. Ini nih kayak gini nih. Minta Pura-pura susu, biasa. minta minum. Sakit perut gitu. Aja Ini nih. kok Pak Ustadz. Ya memang Betul. puasa itu banyak godaannya. Iya. Betul Pak Ustadz. Banyak godaannya. Jangankan yang haus dan lapar. Kita lihat kanebo aja kayak dadar gulung. Betul kadang Pak Ustadz bener lagi. Di media sosial betul Lihat- baca Pak Ustadz. Iya. Kita lihat kanebo aja kayak lihat kurma, lihat kecoa aja kayak kurma itu. Betul. Udah seliwer tuh matanya ya. Iya, lihat kecoa Apalagi lewat. jam, kayak apalagi kurma. jam-jam 1. Oh, itu apalagi. Panas-panas itu ya. Panas-panasnya itu. Pas lagi udah banyak tukang es buah itu. Iya. Waduh. Makanya Waduh, men. saya tuh Pak Ustadz kalau misalnya jam 1 siang tuh biar enggak kayak gitu, saya minum biar apaan? konsentrasinya Oh, terjaga. Gimana batal? itu batal itu mah. Gitu. Emang suka ngaco dia sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sama kalau bulan puasa gitu Pak Ustadz. Ini ada banyak orang tuh suka apa namanya alasan gitu Pak Ustadz. Dia batal gitu. Saya tergoda sama setan gitu. Apa emang godaan setan terkutuk itu masih ada gitu Pak Ustadz di bulan puasa? Iya. Manusia itu selalu digoda Iya. oleh setan yang terkutuk. Katanya setannya dibelenggu semua. Ya, itu efek kebiasaan. Oh, Kebiasaan. Dalam hadis disebutkan memang setannya dibelenggu. Tapi kebiasaan yang Nempel ya, dalam 11 bulan itu. Dalam 11 bulan kebiasaannya sudah mendarah daging. Jadi aroma-aroma setan itu masih ada gitu. Masih nempel. Tapi memang puasa itu tidak hanya menahan diri dari godaan setan yang terkutuk, juga menahan diri dari godaan warung-warung yang tertutup. Betul. Yang cuman kelihatan Bukan. kakinya Iya doang. itu kakinya. Nih saya pernah nemuin dia nih. Saya di mana? Saya Jangan-jangan masuk ke situ juga Mas Reno juga. tadinya mau masuk situ, takut ketahuan, Ada jadi Mas saya Randy. pindah ke sebelahnya. Wah saya lihat ini dah, kayak kenal nih sendalnya gitu. Juga
menahan diri dari godaan ketan yang tertutup. Wah, Loh, bener, ketan bener. yang tertutup, Bener, lemper. bener puasa. Ketan itu ya. Kadang Ketan baunya yang tertutup. gitu ya. Karena ketika udah ditutup gitu kan ada apa ya? Tetesan-tetesan lemper itu masih keluar gitu loh. Batal. Puasa ngomong kayak gitu. Enggak boleh itu ya. Betul. Apalagi bau mie goreng itu. Waduh. Jadi memang yang kita bener sebutkan tadi itu semua godaan, pada intinya kita harus kuat menahan tersebut, karena apabila kita puasa nanti kita akan mendapatkan gelar dari Allah. Berapa gelar? Ya, saya bacakan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hadiahnya kita oleh Allah dikategorikan sebagai orang yang takwa. Banyak orang yang Ustaz takwa apa? Kalau kata orang Sundanya dikatak teu kawawa. Orang yang takwa itu orang yang sudah takut kepada Allah. Orang yang menurut apa segala yang diperintahkan Allah. Nah, dan kita akan dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Gitu Mas Reno. Itu Mas Randy. Betul gitu Pak Ustaz. Ternyata itu ya dapat gelar. Saya kira dapat gelar Esikom, Eskom, sarjana hukum. Ini lebih mantap Lebih lagi. lagi. Karena gelar takwa itu nanti ada rewardnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya itu adalah surga. Oh, Masya Allah. Betul Pak Ustaz. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Nah. Jadi orang-orang yang takwa itu akan diberi hadiah surga. Mantap. Kalau kita bahas lebih jauh lagi puasa, nanti ada pintu surga yang khusus hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Oh iya Pak Ustaz. Iya. Konon katanya nggak lewat neraka lagi kan? Enggak, langsung ke surga. Langsung ke surga itu. Itu ada sebuah pintu namanya Ar-Rayyan. Pintunya. Pintu Ar-Rayyan. Pintu itu khusus hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita nih yang ada di sini semuanya. Amin, Ya. amin, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya Pak Ustaz, ini kalau kita lihat juga tadi kan tadi sedikit kita bahas soal fikih sama medis tadi Ya, di awal sebutin. Manfaatnya kalau dari sudut pandang fikih gitu Pak Ustaz, puasa sama manfaat dari sudut pandang medis gitu Pak Ustaz. Soalnya tadi itu Pak Ustadz, kalau misalnya ada yang apalagi yang bersangkutan namanya lapar kayak gitu kan, kalau mah kayak gitu kan nggak boleh telat makan atau apa kayak gitu. Gimana itu? Iya, untuk sudut pandang fikih tadi ya manfaatnya kita membentuk takwa itu tadi takwa. karena memang kewajiban fardu ain itu. Dan untuk dalam segi medis itu ketika kita puasa maka badan kita akan sehat. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Jangan khawatir tentang penyakit yang Mas Reno bilang tadi mah. Karena di dalam puasa Ramadan khususnya kita disunahkan untuk sahur. Betul. Nah, di sahur itulah asupan-asupannya itu, asupan-asupan makanan itu untuk supaya kita kuat menjalani puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Gitu seperti itu. Jadi manfaat secara medis itu puasa itu menyehatkan. Karena apa? Karena 24 jam, kemudian 365 hari dalam setahun, 12 bulan dalam setahun, kemudian sehari 24 jam, itu organ-organ kita terus mencerna makanan. Kalau kata mesin pabrik mah ngegejrek bae, cek orang Sunda nama, ngegejrek bae, terus aja, ngegejrek bae, terus aja bekerja aja siang dan malam. Maka di dalam bulan puasa ini, puasa Ramadan, nah rehat sejenak. Iya.
Jadi di momen Ramadan ini sebetulnya ketika akhirnya badan kita bisa benar-benar istirahat lah gitu badannya. Jadi nggak setiap hari makan-makannya sampah mulu, misalkan maksud sampah tuh junk food gitu Pak Ustadz. Makan-makan yang nggak sehat gitu ya. Minyak terus, kolesterol. Sudah diatur. Maka sabar dong. dalam segi medis itu kita lihat aja contohnya Mas Reno. Pernah nggak nganter orang yang mau operasi? Iya. Pernah. Kalau saya udah 3 kali. Iya. Nganter. Itu sebelum operasi dokter pasti menyarankan pasiennya untuk puasa. Iya, suruh berpuasa. Coba aja. Jangan makan dulu, iya. Iya, benar. Itu puasa. Iya. Karena nanti akan menetralisir. Nah, gitu. Iya, ini cukup menarik. Sama ini Pak Ustadz nih, saya juga penasaran sama kalau di pandang medis ini ngaruh nggak Pak Ustadz ya? Kalau kita buka katanya harus yang manis-manis gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh? Kalau saya sih saran buat Mas Reno, buka jangan sama yang manis aja, tapi yang sayang. Sama orangnya juga yang sayang. Karena manis itu belum tentu sayang. Gitu. Betul Pak Ustadz. Kadang Ya. yang manis suka menyakitkan emang Pak Ustadz. Kadang yang manis juga meninggalkan. Betul. Yang manis belum tentu sayang kan, tapi kalau yang sayang pasti. Betul. Tapi Mas Reno tadi benar, karena kita disunahkan itu ketika puasa itu buka puasanya itu awalnya dengan yang manis, sudah dengan kurma. Iya. Makanya kalau saya tuh sambil ngaca aja gini minum. Karena udah manis gitu kan. Iya. Geli banget. Denger ya. Makanya udah saya siapkan kaca tuh. Kalau kayak buka saya biasa di studio gitu. Itu apa? Karena itu nanti glukosa kumpul kembali setelah Gula kita itu 1 ya manis. bulan. Oh iya. Gula. Jadi yang manis-manisnya kumpul lagi tuh. Yang manis-manis ya, mantan-mantan terindah. Saya gitu kan. Gitu kumpul Iya, lagi. betul Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz ada media sosial nggak Pak Ustadz? Ada. Apa tuh Pak Ustadz? Saya bisa media saya bisa diakses di FB-nya Ustadz Unyil. Ustadz Unyil. UST.Unyil. FB saya itu. Kalau di YouTube bisa ada juga. Apa tuh? YouTube-nya Ustadz Unyil Balaraja. Ustadz Unyil Balaraja. Ustadz Unyil Balaraja. Nah, di situ nanti ada konten review. Jangan lupa disubrek. Iya, betul. Ada review mobil-mobil ya. Mobil kuno ya. Jual beli mobil. Bukan. Beda. Ya udah. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Ustadz. Silakan Mas Reno. Tadi ada yang Iya, ditanyakan. kalau bulan puasa tuh kan suka ibu-ibu tuh kan biasanya kan masak tuh buat kalau itu suka nyicipin gitu. Gimana itu? Oh iya. Batal nggak sih soal? Ibu-ibu yang suka nyicipin masakan. Ya. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in itu, kitab fikih Fathul Mu'in itu Mas Reno. Mas Reno tahu nggak kitabnya? Oh enggak. Enggak. Jadi Jangan dalam pakai kitab ilmu, Pak Ustadz. dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan salah satu yang membatalkan puasa itu adalah dukhulu ainin, kemasukan ain. Ain itu adalah benda yang tampak. Benda yang tampak. Apa itu benda yang tampak? Ya contohnya puasa, kemasukan bala-bala, gitu kan? Iya, betul. Kemasukan bubur centil, Waduh. ya kan? Kebetulan Banyak, ya. kemasukan lemper. Nah, itu Kebetulan. ain. Kalau tapi ada lanjutannya di situ di kitab Fathul Mu'in itu. Wa kharaja bil aini al asaru. Tidak termasuk ke dalam kategori ain yang tadi disebutkan benda yang tampak, al asaru apa bekas. Asar itu bekas. Nah, apa sih itu asar? Asar itu yang seperti Mas Reno tanyakan. Ibu-ibu kan tiap hari masak. Iya. Ya kan? Kalau Tiap hari masak. cicipin, Kalau nggak tahu-tahu. masak suaminya gimana nanti Iya. makannya gitu. Kalau nggak masak aja suaminya ngambek. Betul. Ya kan? Ngambek tuh suaminya. Ibu-ibu suka nyanyi perasaan, gitu kan? Iya. Ku berbakti untukmu, gitu kan? Makan pagi ku siapkan semua. Hanya Tuhan Masuk kali lah dapur rumah tuh. yang tahu. Oke, kita lanjut ke masalah yang tadi. Ya, ketika seorang istri ingin membahagiakan suami dengan supaya masakannya enak, supaya suaminya nggak komplain, maka di situ masaknya itu kan harus ada tester bahasanya kan, Iya. harus Dicicip. dicicip dulu. Bagaimana caranya? Caranya itu si sayur itu taruh di sini, ininya airnya itu dijilat. Kemudian kalau sudah terasa garamnya
atau Oh, bumbu udah yang pas lah lainnya ya. pas, udah pas dengan selera suami, dengan selera keluarga gitu. Baru- Kemudian jangan ditelan. Oh. Nah, di bahasanya diludahin lagi. Kalau orang Sunda mah dilepeh. Di ini. Bah. Nah, tapi kan masih kerasa. Iya. Nah, itu yang disebut asar. Oh. Asar itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tidak batal. Sama halnya dengan begini. Kadang-kadang kita waktu puasa itu banyak orang-orang yang membawa kaleng yang isinya pasir. Iya, buat ngeludah. Oh iya iya. Itu saya suka lihat tuh. Iya. Ya kan jijik banget itu kan. Iya, iya. Jijik banget ada kaleng, ya kan, kemudian diisi pasir, ngeludah. Apain sih kamu jorok amat? Dia jawabnya gimana? Saya kan lagi puasa, nggak boleh nelan ludah. Kata siapa? Di dalam kitab Fathul Mu'in, Mas Reno, disebutkan wala yuftiru bisirfin tohirin, birihin sirfin tohirin, birifkin sirfin tohirin. Tidak batal puasa ketika menelan ludah yang suci. Nah, jadi ludah misalnya lagi puasa kita telan nggak masalah, kecuali ludahnya itu tidak suci. Apa indikasi tidak suci? Indikasinya misalnya ludahnya tercampur dengan darah atau dengan nanah, atau misalnya ada nyangkol di sini jengkol setengah kilo. Jengkol setengah kilo bekas Nyangkol itu. buka. Itu mah nggak usah buka lagi, itu aja bukanya. Nah, Simpan sebulan. maka ketika ada yang tidak suci, tidak artinya bukan ludah yang suci. Nah, itu harus diludahkan, tidak boleh ditelan. Mas Reno habis makan bala-bala lupa nggak gosok gigi, ya kan? Pas puasa di sini ada nyangkol nih, lumayan lah, gak ada yang tahu ini, ditelan misalnya. Itu nggak boleh, harus diludahkan. Ludahnya dikumpulin di gelas baru diminum. Nah, Wah, kesadaan. ada tamu nih kayaknya nih. Ada syekh kita nih, masalah. Saya mau ngebayangin ya. Seperti itu. Atau ludahnya itu sudah keluar dari mulut. Kategori mulut ini sampai sini. Misalnya kita ngacai ya, misal nih ngacai, puasa ngacai, dijilat lagi, nggak boleh. kalau itu ya. Kategori ludah yang boleh ditelan itu yang masih di dalam dan masih suci. Begitu. Oh iya iya. Nah itu nggak jauh banget Pak Ustadz ya. Iya benar-benar. Kadang memang suka jadi permasalahan itu Pak Ustadz. Iya. Masalah Ya ludah. makanya kita ngaji lah sedikit-sedikit Iya. gitu. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahmi, bisa ngaji juga. Karena itu masih banyak yang itu ya, masih banyak yang debat. Masih banyak yang awam. Iya, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mah ada di kitab namanya Kitab Fathul Mu'in. Seperti itu. Ada. Ada jawaban di situ. Betul-betul. Sering-sering belajar makanya pemirsa. Iya, sering nonton Insya Allah. Opus lah, nanti Insya kita Allah. kasih. Atau ya. boleh nanya langsung ke media sosial Oh, iya, saya. betul. Oh boleh. iya betul, Ada. nanti langsung ada di Ke sini. WA-nya juga nggak apa-apa. Iya, WA. di WhatsApp juga ya boleh ya. Kiai. Ya, lanjut. Oke, kita tanya berikutnya nih Pak Ustadz nih. Katanya tadi kan kalau puasa tuh memang dianjurkan katanya Pak Ustadz secara medis gitu. Iya. Kita boleh ngajak orang nggak Pak Ustadz? Maksudnya bukan cuma sesama Islam gitu Pak Ustadz, tapi untuk rekan-rekan non Islam gitu Pak Ustadz. Non-Islam. Yuk puasa yuk gitu. Mungkin nggak sebulan penuh gitu Pak Oke. Ustadz. Kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib ya, puasa Ramadan, kita tidak boleh ngajak non Islam. Karena puasa Ramadan itu disyariatkan syarat sahnya yaitu untuk orang Islam, untuk yang sudah balik gitu kan, untuk yang mampu puasa, itu syaratnya. Kalau tidak mencukupi syaratnya misalnya non Islam, tidak sah puasanya. Tapi kalau untuk mengajak puasa sebagai apa namanya? Sebagai sarana untuk tadi yang saya hadiskan, yang saya sebutkan, sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Ya itu tidak apa-apa. Karena memang dengan puasa itu kita sedikit demi sedikit bisa membakar kalori. Jadi bukan hanya jogging, bukan hanya nge-gym bahasanya. Dengan puasa pun kita bisa membakar lemak, bisa membakar kalori. Nah, buat seperti ibu-ibu itu. yang pengen langsing. Bisa puasa sehat. Ini saatnya. Karena puasa itu memang kata Nabi, Betul. sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat. Makanya Nabi rajin puasa Senin Kemisnya. Nggak kayak kita Mas Reno. Iya benar Pak Ustadz. Ya kita mah tadi kata kita juga lagi puasa, lihat kanebo aja kayak dadar gulung. Iya. Langsung pengen nyeplok. Lihat kalau kanebo kayak dadar gulung. Lihat tadi apa? Lihat kecoa kayak kurma. Ya kita mah
Masya Allah. Karena suka tertipu memang kita bahas sama nafsu kita sendiri gitu ya. Ya lanjut. Tapi Pak Ustadz nih, kalau hukumnya Pak Ustadz, kita mulai detail nih, hukum berpuasa kayak gitu. Ada syarat wajibnya, hingga rukunnya. Ada. Kita buka ya kitabnya ya Mas Reno ya. Dari saya bawa kitab. Oh ada Pak. Namanya kitab Safinatun Najah. Ini kitabnya Safinatun kecil. Najah. Kitab Safinatun Najah, kitab kecil. Beli kitab itu kayak gini di masih Bosan? Ada banyak di toko kitab. Oh. Cuman belinya mah gampang kan, Iya. tapi ngajinya yang susah. Iya, itu dia. Bener. Apa tadi ya pertanyaannya? Hukum syarat Wajib. rukunnya. Syarat puasa dulu ya. Ya boleh Pak. Kita bacakan paslun. Ini adalah suatu pasal. Surutu sihati arba'atu asya'a. Syarat sah puasa itu ada 4. Ada 4 perkara. Itu syarat sah puasa. Berarti kalau tidak memenuhi 4 syarat itu puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Al-Islamu yang pertama Islam. Wa aklun dan berakal. Nah, orang gila nggak sah puasanya. Tidak berakal. Tidak. Berarti kalau lu nggak puasa nggak berakal lu. Nah, kalau nggak mau puasa jadi orang gila aja gitu bahasa kasarnya. Iya gitu. Yang ketiga wan naqa'u min nahwi haidin. Nah, itu tidak dalam kondisi haid. Atau wanahwihi atau samanya haid kayak nifas, wilada. Kalau perempuan tuh kalau perempuan laki-laki ya, nggak ada perempuan. kayak gitu. Jangan ngaku-ngaku haid Mas Reno mah. Mas ini mah Mas Redi mah. Kemudian wa ilmu bikaunil waktin. Sudah waktunya puasa, sudah waktunya masuk puasa Ramadan. Gitu. Sudah waktunya puasa Ramadan. Contoh misalnya masih bulan Rojab, udah puasa Ramadan ya. Masih bulan Sya'ban udah puasa Ramadan ya enggak sah. Jadi salah satu syaratnya itu sudah masuk waktu puasa. Itu syarat sah. Tadi apa wajib ya? Iya. Nah, kalau wajibnya itu surutu wujubihi satu asya'a. Syarat wajib. Nah, ini yang wajib berarti harus sudah puasa nih. Karena udah wajib nih. Yang mana aja yang udah puasa itu? Al-Islamu pertama orang Islam. Pertama orang Islam. Wa taklifun dan taklif. Taklif itu sudah balik, sudah berakal, sudah dibebani. Taklifun itu sudah dibebani. Kalaupun sudah balik tidak berakal ya tidak wajib. Contoh, misalnya anak yang umurnya 18 tahun tapi stres. Itu enggak wajib ya. Kalau umurnya itu kalau misalnya normal ada umurnya berapa gitu kalau laki-laki? Ada juga di kitab ini juga. Jadi kategori seseorang dikatakan balik. Itu kalau laki-laki itu umur 15 tahun. Itu udah patokan tuh, 15 tahun atau sudah mimpi bersetubuh. Udah mimpi, bahasa anak mudanya mimpi basah. Iya. Padahal belum tentu mimpi basah itu mimpi bersetubuh. Ya bisa aja. Bisa lagi mimpi disiram air. Beneran basah. Pas pagi-pagi ngompol. Basah gua nih kan gitu. Ngompol. Lebih ke banjir sih Pak. Kalau perempuan itu 15 tahun atau sudah haid. Haid itu perempuan masing-masing ada yang 9 tapi tahun. Ada yang SD itu udah ada yang itu udah wajib puasa. Iya, udah wajib loh. Temen gue dulu kalau udah SD kelas 5 ya, kalau udah haid udah wajib puasa. Ya. Itu salah satu wajibnya. Iya. Ada lagi Pak Ustadz? Ya wasihatun yang selanjutnya sehat. Orang sehat wajib puasa. Kalau sedang sakit ya tidak wajib puasa. Sakit yang nggak bisa sembuh gitu Pak Ustadz. Ya walaupun sakit yang sembuh, kalau sakit merasa diri sakit, nggak sanggup untuk tidak sanggup puasa, apalagi yang tidak sembuh-sembuh. Itu nanti selain itu boleh bayar fidyah aja nggak sembuh-sembuh. Naun itu ada babnya lagi. Ada pokok bahasa. Yang selanjutnya wa iqamatun. Berdomisili di setempat. Domisili di situ, tidak sedang berpergian. Misalnya Mas Randi pergi ke Bali. Itu kan udah batas tuh, udah batas safar 84 km ke atas misalnya. Itu boleh, tidak puasa boleh. Makanya kita jangan suka ilpil kalau lihat orang di rumah makan.
Siapa tahu itu lagi safar. Perjalanan. Lagi Tapi dia mah bepergian. gitu, udah niat gitu. Niat mau pergian Oh, udah gitu. dari pagi udah nggak puasa. Perginya malah ke Balaraja doang. Iya, Yang nggak masuk gitu ya. mah. Iya, gitu. Fitnah. Ada pura-pura saya mau pergi gitu ya. Ini nggak puas cuman ini mau pergi gitu ya. Iya. Nih Pak Ustadz ada pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Sebetulnya dari teman-teman media sosial. Saya sih lempar-lempar pertanyaan ke teman-teman aja sih Pak Ustadz. Jadi ke WhatsApp lah kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ada pertanyaan pertama dulu nih Pak Ustadz. Saya dulu ya Mas Ron ya. Ini ada dari Aldian kata Pak Ustadz. Jika saya membaca niat puasa untuk besok di waktu sore atau siang hari, hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Atau baiknya dibacakan setelah berbuka dan tarawih saja? Oke. Niat puasa. Ini niat puasa. Iya. Perlu kita ketahui Mas Randi, Mas Reno, untuk puasa itu terbagi dua niat. Ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Kalau puasa sunnah, misalnya Mas Reno bangun tidur nih, Iya. bangun tidur misalnya jam 7, itu belum makan apa-apa, dari malam belum makan apa-apa. Kepikiran, saya pengen puasa Kamis lah hari ini, pengen puasa Senin lah. Nah, langsung seketika niat tidak apa-apa. Tapi untuk puasa wajib lain lagi. Ini ada aturan mainnya. Iya. Kalau puasa wajib itu ada yang disebut dengan tabyid, ada yang disebut dengan ta'yin. Nah, tabyid itu apa? Tabyid itu iqa'un niyati lailan. Jadi memasukkan niat, menaruh niat itu di malam hari. Itu puasa wajib. Harus tabyid. Niatnya di malam hari. Kategori malam hari itu, Mas Randi, itu bisa min guru bisamsi ila tulu'il fajri. Dari tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar. Jadi misalnya Mas Randi setelah buka nih, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan tuh misalnya rujak habis semua. Langsung niat lagi. Kejar setoran nih. Takut nggak terawih. Kalau terawih kan biasanya lihat bareng-bareng. Nggak pernah ini. Biasanya ini nggak terawih nih. Jadi nggak pernah Iya, karena Gimana? kelihatan mukanya. Iya. Mukanya terawih yang pengen kencang aja. Iya. Kalau terawihnya kencang terawih. Ya kan? Belum Kalau- beres dia udah tinggal. Kalau terawihnya misalnya imamnya nggak kenceng nggak Iya, jadi terawihnya. Nah, takutnya seperti itu. Maka ya boleh kita niat setelah kita beres buka puasa langsung kita niat lagi. Tidak masalah karena itu sudah masuk kategori malam lailan, sudah masuk kategori lailan. Nah, kategori lailan itu min guru bisamsi ila tulu'il fajri, dari tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar. Gitu. Tapi katanya ada juga yang saya mudah niat lah, nggak usah bilang ini mau puas juga kita udah niat gitu. Gimana tuh? Niatnya kapan tuh Mas Reno? Kan niat di dalam hati gitu. Ya. Gimana tuh Mas Tad? Karena Ya, ada yang itu nggak niat juga karena kita kan ini bulan puasa nih, bulan Ramadan ya. Ya udah kita niatnya selama bulan Ramadan itu gimana tuh? 30 hari. Niat itu harus kula lailatin, setiap malam. Oh. Kula lailatin. Di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan niat itu harus kula lailatin, setiap malam. Jadi setiap malam itu harus menjatuhkan niat, iqa'un niyati lailan. Jadi kita itu menjatuhkan niat setiap malam hari. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi saya kira seperti ini pertanyaannya Mas Reno itu. Ustadz, kita nggak baca lafadznya, nggak nawaitu Iya, nggak kayak gitu somagodin misalnya. an adai fardi sahri romadoni hadisanati lillahi ta'ala. Nggak baca seperti itu, tapi di hati setelah buka atau sebelum sahur atau taraweh, saya niat besok puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Ya itu sudah masuk kategori niat. Karena di dalam kitab Iya, yang dimaksud seperti itu tadi Ah, ya. karena di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan an-niyatu wa mahalu hal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Nah, kalau yang tadi saya ucapkan itu lafad niat. Ustadz, bagaimana kalau dua-duanya? Lebih mantap. Pahala lafad niatnya dapat, yang nawaitu sauma godin an adai itu lafad niat. Iya, iya. Ya kalau yang di hatinya kata Mas Reno tadi, saya nangkapnya itu justru Iya, tadi. iya. Maksudnya Jadi, gitu. Di dalam hati kita niat saya besok mau puasa Ramadan. Nah, kalau gitu aja gimana? Ya Kan sah. Kan soalnya kan itu besok nih puasa lagi nih gitu kayak Ya, gitu kan setiap dalam malam hati. tapi. Tapi jangan lupa selain ada tabyid juga ada ta'yin. Nah, ta'yin itu kalau puasa wajib harus melafadzkan puasanya puasa apa gitu. Oh, iya iya. Ini Itu juga. namanya tabyid. Ta'yin. Namanya ta'yin.
ta'yin itu harus disebutkan nawaitu sauma Ramadan. Saya niat puasa bulan Ramadan. Atau lebih lengkapnya, lebih akmal, wa akmaluha. Akmalnya lebih sempurnanya nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Lebih sempurnanya. Tapi ketika kita mengucapkan nawaitu sauma Ramadana, itu sudah ininya apa? Sudah niatnya. Pendeknya niat itu seperti itu. Itu ada di kitab Fathul Mu'in. Yang kitab yang saya baca tadi. Ya, itu berarti tuh jangan pelit-pelit lah, cuma nggak ada bentar doang. Iya, yang lengkap, lebih mantap, kepalanya lebih gede. Iya, kadang itu maksudnya hal-hal sepele seperti itu ya. Kadang orang kan suka lupa kan. Iya. Iya, kalau dulu sih saya pas waktu kecil, udah niat belum gitu, udah puasa belum kayak gitu. Bahkan Mas Reno di kitab Fathul Mu'in itu disebutkan banyak juga yang membatalkan yang puasa yang belum kita sebutkan tadi. Misalnya ya, wala yubtiru bihuruzi mazin. Nah, tidak batal ketika puasa keluar air mazi. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in ada. Apa sih kategori air mazi itu? Air mazi itu misalnya ini Mas Randi ya. Itu kan masih pada muda-muda nih, termasuk saya. Jangan bilang tua, muda ini. Betul. Ketika kita melihat perempuan, bohai, kan perempuan itu macam-macam ya. Ada toge pasar. Ya kata anak mudanya, toket gede pantat besar. Ada PBB, pendek bulat busekel gitu kan. Ada semampai semeter pun tak sampai. Kita melihat perempuan cantik ketika sedang puasa. Keluarlah air mazi. Ceret aja keluar. Cairan lengket di kemaluan kita. Nah, itu dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Wala yubtiru bi khuruji madin. Tidak batal puasa karena keluarnya air mazi. Ingat, bukan air mani. Ini air mazi. Karena air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada 4. Yang pertama air kencing. Yang kedua air mazi. Yang ketiga air wadi. Yang keempat air mani. Air yang 3 itu tidak membatalkan puasa. Air kencing, air wadi, air mazi tidak membatalkan puasa. Kalau air mani ini terbagi 2. Bisa batal, bisa enggak. Contoh, keluar air mani waktu kita sedang tidur. Ya kan tidur ya kan. Tidur, puasa kan banyak tidur aja nih kalau bujangan nih. Tidur aja. Kita mimpi, keluarlah air mani, tidak batal. Tapi kalau keluar air mani dengan ittiqaul khitana ini, bertemunya hitan laki-laki dan hitan perempuan, bertemu. Mohon maaf ya Mas Randi ya, mohon maaf ya. Misalnya bersetubuh ya. Kemudian keluar mani, itu batal. Bahkan nanti ada kafarat namanya. Harus puasa syahraini mutatabi'aini. Puasa dendanya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh jebol. Tidak boleh batal, harus 2 bulan, tidak boleh berhenti sehari pun. Atau memerdekakan 60 budak, memberikan makan 60 fakir miskin. Itu sangat berat sekali, makanya hati-hati nih Mas Reno nih. Harus ditahan-tahan. Harus ditahan. Nanti aja malam. Kalau Reno bukan air mani pas keluar, air beras. Pilok. Nah itu sampai sekecil itu pun dibahas di dalam fikih itu. Yang seperti memang kita harus kita bahas ya, maksudnya yang kecil-kecil seperti itu, karena kan kita mungkin yang itunya mudah karena kan kita kan hal-hal seperti ini nih yang jarang orang ketahui, yang luput. Banyak kan tabu, padahal itu ilmu fikih. Itu sangat penting. Makanya ini kan judulnya ini luar biasa sekali judulnya. Puasa ditinjau dari fikih dan medis, ya kan? Dari fikihnya kita ngambil hukum-hukum puasanya, dari medisnya tadi kesehatan ketika puasa itu. Seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Yang mana nih? So, yang menurut Bapak bagus aja. Terserah Bapak. Silakan. Jangan itu mah, udah ada puasa wajib selain puasa, jangan ya. Nah itu kali ya. Silakan. Nih, oke nih dari Fadli nih. Bolehkah saya membayar hutang puasa tapi digabung dengan puasa Syawal atau puasa Arafah atau puasa Senin Kamis gitu, Pak Ustaz? Oke. Boleh saja Mas Randi. Boleh saja Mas Randi. Ketika kita punya hutang puasa, kita digabungkan dengan puasa Senin Kamis atau puasa Rajab. Boleh saja, tidak apa-apa. Tapi jangan digabungkan dengan puasa wajib lainnya. Contoh nih, saya kasih contoh. Puasa nazar.
puasa kafarat tuh, bayar kafarat iya, yang iya. tadi ya, Iya, yang iya. tadi. Puasa nadar itu misalnya gini. Kalau saya lulus kuliah, kata Mas Randi itu, tahun ini kalau saya lulus kuliah, saya akan puasa selama 3 hari. Itu wajib. Wajib ya. Tidak boleh dibarengkan dengan bayar Puasa. utang puasa. Tidak boleh, itu puasa wajib. Iya. Sama, hukumnya juga seperti yang tadi, harus takyin tabit sama. Malam hari. Malam hari. Iya, Itu. Berarti Puasa. nggak apa-apa ya misalnya puasa di hari Senin itu Nggak buat apa-apa. bayar. Nggak apa-apa sambil puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin. Tapi niatnya Ya niatnya ini aja, niatnya kodo aja. kode aja ya. Niatnya kodo. Betul. Satu lagi Pak Ustadz nih, satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Oke. Jika saya tidak membayar hutang puasa saya di tahun yang sebelumnya, hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Lalu misalkan saya lupa nih jumlah puasa yang harus saya bayar, itu gimana Pak Ustadz? Iya. Dari Kak, Liliana. Perempuan nih biasanya nih. Ibu, Ini rujukannya masih kitab Fathul Mu'in ya. Ketika kita punya hutang puasa, biasanya yang kebanyakan perempuan nih. Iya. Laki-laki juga ada sih itu. Kebanyakan Ini kan, nih. head itu ya. Iya. Sama aja Mas Randy. Iya. Karena biasanya yang masih muda tuh yang kasih sembunyi kan. Itu. Jadi kewajibannya yang pertama itu kodok. Kodok itu kewajiban yang pertama, harus kodok. Ketika kewajiban kodok itu sudah melewati tahun berikutnya, maka ini nanti ada denda, ada bayar fidyah. Ada bayar fidyahnya. Selain dari kodok, kita juga harus bayar mud fidyah kalau sudah lewat 1 tahun. Udah ketemu Ramadan lagi nih ya. Kalau sudah ketemu Ramadan lagi. Lu punya utang nggak harus Punya bayar utang sekarang nggak, nih, makanya. lu. Nanti. Ada sih. Puasanya tetap 1. Delapan. Coba ditambahin dengan bayar mud. Oh, Seperti itu. Ya. Itu harus ya harus Harus dibayar, harus dibayar wajib. tuh. Menurut kaidah menurut ilmu fikih itu harus wajib juga. Berarti harus Wajib. dibayar tuh ibu-ibu nih, siapa Iya. perempuan ya. Makanya yang ketika punya- kita punya hutang, ini Jangan supaya sampai jangan ketemu. lupa, ini supaya jangan lupa harus dicatat. Seperti halnya kita punya hutang uang, Iya. harus dicatat. Jangan sampai ketemu sampai Ramadan lagi ya. Jangan sampai. Lebih berat lagi. Maksudnya nanti. puasanya jangan sampai Iya. belum dibayar ketika Ramadan. Iya, Bukan maksudnya- jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Enggak maksudnya Pak Ustaz. Jangan sampai ketemu Doain Ramadan ya, lagi. bener Belum bayar itu hutang puasa gitu. Maksudnya gitu Ustaz, gitu. Ya. Jangan Betul, sampai- Ustaz. Oh, jadi Batal gitu berapa ya. Ran tahun kemarin? Enggak ada yang batal alhamdulillah. Menurut gua sih enggak ada yang batal. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun ini enggak ada. Berkat sama saya terus saya pantau gitu. Mana ada, nggak ngaruh. Ya udah Pak Ustadz, itu tadi pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz. Mungkin ada closing statement Pak Ustadz karena waktunya kita udah mepet banget ternyata nih. Silakan Pak Ustadz, closing statementnya. Ya. Hadirin para pemirsa setia Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam segi fisik, segi mental dan segi ilmu. Ya, fisik kita harus dipersiapkan, mental juga harus dipersiapkan, ilmu juga harus dipersiapkan. Ya, ilmu itu maksudnya kita harus cari tahu yang membatalkan puasa. Kan ada nantinya Mas Reno yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Itu jangan sampai ya. Nanti kita Pahalanya batal, puasanya juga batal. Jadi dari saya kita untuk supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari ilmunya, kita belajar ilmunya gitu. Datang-datang ke tempat belajar gitu Ya, ke majelis sharing taklim, ilmu, majelis taklim. ustaz-ustaz setempat. Karena tadi itu kan. Atau boleh tanya-tanya ke saya, Iya, nggak betul. apa-apa. Karena hal-hal Di- sepele itu yang karena tidak tahu itu kan hal sepele yang kayak tadi itu kan. Kayak misalnya Iya. ludah atau apa gitu. Itu hal sepele maksudnya. Iya, Orang kan nggak tahu ya Tapi itu. kadang kita nggak ngeh ya. Iya, misalnya. nggak nge itu yang bisa membatalkan puasa. Oke deh. Terima kasih Ustaz Tunyil atas waktunya. Sama-sama, Nggak sama-sama. terasa 1 jam perjumpaan kita pada hari ini. Iya. Semoga jadi ilmu lah ya Iya, bagi kita jadi semua, ilmu bagi pendengar dan juga pemirsa Opus Banten TV. Kita akan jumpa lagi di episode lainnya. Ini masih episode pertama, masih ada banyak episode Banyak lagi. lainnya nanti, obrolan-obrolan puasa lainnya. Akhir kata saya Tubagus Randi Purwatu Randia Asam pamit. Dan saya Reno juga pamit. Saya juga Ustadz Unyil Balaraja bersama IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia wilayah Provinsi Banten. Kita akan jumpa lagi nanti di Obus Obrolan Puasa. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.